Ilia Topuria lahir pada 21 Januari tahun 1997 di Halle, Westfalen, Jerman dari pasangan Zoza dan Inga Topuria yang merupakan keturunan Georgia. Keluarganya merupakan pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Abkhazia, wilayah yang mengalami ketegangan politik di Georgia. Kisah Ilia Topuria berakar pada tragedi dan juga kesulitan. Dia mengalami masa kecil yang diwarnai oleh perang dan perpisahan dari orang tuanya. Pada usia 9 tahun, Ilia dan saudara-saudaranya ditinggalkan di Georgia saat orang tua mereka pindah ke Spanyol untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Perpisahan ini menyakitkan dan berat, terutama karena kedua kakak perempuannya yang lebih tua harus mengambil peran sebagai orang tua meskipun mereka masih sangat muda. Hidup di negara yang dilanda perang Rusia-Georgia pada tahun 2008, terutama di ibu kota, yang hanya berjarak 14 km dari lokasi pengeboman. Ini berarti bertahan hidup adalah tantangan sehari-hari. Ketakutan dan trauma yang dialami, termasuk kisah-kisah kehancuran dan juga kehilangan, menjadi memori yang sulit untuk dilupakan dan meninggalkan luka mendalam pada keluarga Ilia, serta pandangannya tentang bagaimana bertahan hidup dan juga arti sebuah kekuatan. Pengalaman di awal kehidupannya dengan kekerasan dan perjuangan untuk bertahan hidup membentuk dasar psikologis bagi ketangguhan dan tekad yang kelak menjadi ciri dari karir bertarungnya. Saat berada di Georgia dan sebelum terjun ke dunia MMA, Ilia dan saudaranya Alex memulai latihan gulat Greco-Roman, sebuah disiplin yang membentuk jiwa kompetitif mereka sejak usia dini. Persaingan sekaligus rasa saling menghargai di antara kedua saudara ini mendorong mereka untuk terus unggul dan memicu impian awal Ilia untuk menjadi atlet olimpiade. Latihan mereka sangat intens dan juga rutin, dengan persaingan sehat yang membuat mereka saling mengalahkan satu sama lain. Masa-masa ini sangat penting dalam mengasah kemampuan bertarung dan ketangguhan mental Ilia Topuria. Namun setelah pindah ke Spanyol, mereka justru menemukan Brazilian Jiu-Jitsu, bukan gulat. Hal ini memperkenalkan Ilia pada teknik-teknik baru dan membangkitkan kembali gairahnya terhadap seni bela diri. Berlatih di bawah bimbingan Clement Twins, George dan Agustin, tokoh penting dalam dunia Jiu-Jitsu Spanyol, Ilia terpikat oleh pemikiran bahwa keahlian dan teknik bisa mengalahkan ukuran dan juga kekuatan fisik. Gaya bertarung ini sangat cocok dengan postur tubuh dan filosofi bertarungnya, mendorongnya lebih jauh menuju dunia MMA. Tempat latihan itu juga menjadi ruang budaya dan pembelajaran bagi Topuria. Di sana, dia belajar bahasa Spanyol dan menemukan komunitas yang membuatnya merasa seperti di rumah. Suasana kekeluargaan di gym tersebut memberinya dukungan moral sekaligus memperkuat tekadnya untuk sukses di dunia pertarungan. Peralihan dari gulat ke Jiu-Jitsu dan akhirnya ke MMA menjadi titik balik yang membentuknya sebagai petarung serba bisa dengan dasar teknik yang solid. Ilia Topuria memulai karir profesionalnya pada usia 18 tahun dengan cara yang impresif. Debutnya pada 4 April 2015 di ajang West Coast Warrior di Valencia, Spanyol, mempertemukannya dengan Francisco Javier Asprilla. Dalam pertarungan itu, Topuria menunjukkan kemampuan grappling yang luar biasa dan menyelesaikan laga tersebut dengan triangle choke pada ronde pertama. Ini menandai awal dari rangkaian kemenangan dominan dalam awal karirnya. Hanya sebulan berselang, dia melanjutkan momentumnya melawan Khalil Martin El Khalibi di Clement Show MMA 4. Dengan percaya diri, Topuria kembali menunjukkan keunggulan tekniknya di dalam oktagon. Dia menyelesaikan pertarungan melalui rear naked choke hanya dalam waktu 1 menit. Dua kemenangan submission berturut-turut ini membuat namanya mulai diperhitungkan di ranah MMA regional di wilayah Spanyol. Setelah sempat beristirahat hampir setahun, Topuria kembali berlaga pada 7 Mei tahun 2016 menghadapi Daniel Vasquez di ajang Mixed Fight Event. Meskipun absen dalam waktu yang cukup lama, Topuria tetap tampil tajam dan agresif. Dia kembali mencatatkan kemenangan submission melalui rear naked choke di ronde pertama. Kali ini hanya dalam waktu 1 menit 50 detik. Dominasi Topuria yang begitu cepat dan juga efisien dalam 3 laga awalnya
menarik perhatian para promotor. Ujian sesungguhnya datang di pertarungan keempat melawan petarung tangguh asal Kolombia, John Huarin. Pertarungan ini memiliki arti penting karena merupakan perebutan gelar pada ajang mixed fight event. Untuk pertama kalinya, Topuria didorong untuk bekerja lebih keras karena John tampil kompetitif dan tidak mudah untuk dikalahkan. Namun, pengalaman grappling Topuria kembali berbicara. Pada ronde kedua, dia berhasil melakukan kuncian guillotine choke dan memaksa John menyerah pada 2 menit 50 detik di ronde kedua. Kemenangan ini membuat Topuria keluar sebagai juara dan menandai pencapaian besar pertamanya di dunia MMA profesional. 4 kemenangan dengan 4 submission, di mana semuanya dilakukan di ronde-ronde awal, cukup mewakili fase awal karirnya yang nyaris sempurna. Kombinasi teknik Brazilian Jiu-Jitsu kelas tinggi, kontrol posisi yang presisi, dan killer instinct dalam melakukan finishing menjadikan Ilia Topuria sebagai salah satu talenta muda yang paling menjanjikan pada saat itu. Gelar yang dia raih dari pertarungan melawan John Huarin menjadi fondasi kepercayaan diri untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Karirnya mungkin baru saja dimulai, namun arah perjalanannya sudah tampak jelas menuju panggung dunia. Pada 28 April tahun 2018, Ilia Topuria menghadapi Mika Hämäläinen di ajang Cage MMA Night di Helsinki, Finlandia. Dalam pertarungan ini, Topuria menunjukkan dominasinya dengan kemenangan submission Mount Guillotine Choke di ronde pertama yang memperpanjang rekornya menjadi 5-0. Pertarungan berikutnya membawa Topuria ke Cage Warrior yang ke-94 pada 16 Juni tahun 2018 di Antwerp, Belgia, menghadapi Brian Bowlen untuk memperebutkan gelar pada divisi bantamweight. Meskipun menghadapi tantangan yang berat, Topuria berhasil meraih kemenangan melalui submission Anaconda Choke di ronde pertama, menambahkan gelar Cage Warrior ke dalam koleksinya. Setelah sukses di Cage Warrior, Topuria melanjutkan karirnya di Brave Combat Federation pada 7 September tahun 2019. Dia menghadapi Luis Gomez di Bogota, Kolombia. Topuria kembali menunjukkan kehebatannya dengan kemenangan submission triangle armbar di ronde pertama. Pertarungan berikutnya berlangsung pada 15 November tahun 2019 di Isa Town, Bahrain, menghadapi Stephen Goncalves. Dalam pertarungan ini, Topuria meraih kemenangan melalui knockout pukulan di ronde pertama, yang memperpanjang rekornya menjadi 8-0. Tanggal 10 Oktober tahun 2020, pada UFC Fight Night, Moraes versus Sandhagen di Fight Island, Abu Dhabi, Ilia Topuria memasuki oktagon UFC untuk pertama kalinya di Yas Island, di mana pertarungan ini diatur pada saat situasi pandemi. Di luar hingar-bingar penonton, dan atmosfer terasa sangat sunyi. Dan disinilah petarung muda berdarah Georgia Spanyol itu diuji untuk pertama kalinya di level tertinggi. Awalnya, Topuria tidak dijadwalkan untuk bertarung pada malam itu. Dia masuk sebagai pengganti short notice untuk menghadapi Youssef Zalal, striker gesit asal Maroko yang dikenal dengan footworknya yang sangat ringan dan volume pukulan yang tinggi. Banyak yang memprediksi pengalaman Zalal dan mobilitasnya akan mengganggu debutan seperti Topuria. Namun, kenyataan di dalam oktagon pada saat itu justru berkata lain. Ilia Topuria langsung menunjukkan bahwa dia bukan sekedar prospek biasa, tetapi petarung yang benar-benar siap bersaing di panggung elit dunia. Meskipun masuk sebagai pengganti dadakan, Ilia tampil percaya diri dan taktis sejak awal pertarungan, memanfaatkan kombinasi striking pendek untuk membuka peluang melakukan takedown, lalu mendominasi di atas kanvas dengan grappling ciri khasnya yang agresif namun tetap terkontrol. Dia berhasil mencetak 5 takedown, mempertahankan kontrol posisi selama lebih dari 6 menit, dan secara konsisten menekan Zalal dengan transisi yang smooth, ground and pound yang efisien, serta ancaman submission tanpa kehilangan posisi dominan. Kematangan strategis dan ketenangan yang ditunjukkan Topuria dalam menghadapi petarung lincah seperti Zalal memperlihatkan level IQ bertarung yang tinggi, di mana dia tak hanya mengejar finishing, tapi memastikan kemenangan melalui pendekatan teknis yang begitu cermat. Ilia Topuria meraih kemenangan melalui unanimous decision yang tidak hanya memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 9-0,
tetapi juga menandai lahirnya ancaman baru pada divisi featherweight di UFC dengan gaya bertarung yang disiplin, eksplosif, dan sangat sulit diprediksi. Pada tanggal 5 Desember tahun 2020, pada UFC on ESPN yang ke-19, Ilia Topuria menghadapi Damon Jackson. Hanya 2 bulan setelah debutnya, Topuria kembali tampil. Kali ini, melawan Damon Jackson, seorang grappler berpengalaman dengan kemenangan submission atas Mirsad Bektic. Banyak yang memprediksi pertarungan ini akan berlangsung di ground. Namun, Topuria punya rencana lain. Sejak bel berbunyi, dia menunjukkan evolusi strikingnya. Jab yang tajam, kombinasi kiri kanan yang tajam, dan penguasaan jarak yang luar biasa. Dia memancing Jackson untuk menyerang, lalu menghukumnya dengan pukulan hook yang solid. Dalam sebuah sekuens kombinasi yang brutal, Damon Jackson tumbang. Topuria memenangkan pertarungan ini melalui knockout pada 2 menit 38 detik di ronde pertama. Knockout brutal ini langsung memantapkan nama Topuria sebagai striker berbahaya, bukan hanya seorang grappler, dan memperpanjang rekornya menjadi 10-0. Pada tanggal 10 Juli tahun 2021, di UFC 264, Poirier versus McGregor yang ketiga, Ilia Topuria menghadapi Ryan Hall. Pertarungan ini dinanti banyak penggemar MMA karena Ryan Hall dikenal memiliki teknik jiu-jitsu yang paling unik di UFC dengan teknik Imanari Roll, 50-50 guard, dan submission yang langka. Topuria sebagai grappler yang berbasis BJJ klasik dan gaya pressure yang tinggi dianggap ujian ideal untuk menguji Hall. Sepanjang ronde, Topuria menjaga jarak dengan sangat disiplin, menolak masuk ke dalam perangkat leg lock yang terus dicari oleh Hall. Topuria melepaskan calf kick untuk mengganggu timing dan memotong sudut pergerakan Hall. Ketika Hall berusaha berguling untuk melakukan Imanari Roll, Topuria tetap tenang, menjaga postur, dan menghukumnya dengan pukulan ke arah tubuh dan juga kepala. Di detik-detik akhir ronde pertama, Topuria melepaskan kombinasi saat Hall mencoba untuk melakukan scramble. Dan dengan pukulan kanan yang tajam, dia menjatuhkan Hall dan lalu mengakhirinya dengan ground and pound yang brutal. Ilia Topuria memenangkan pertarungan melalui TKO pada 4 menit 47 detik di ronde pertama. Kemenangan ini bukan hanya memperlihatkan keunggulan teknik, tetapi juga kedisiplinan taktis. Tidak panik, tidak terburu-buru, dan selalu punya jawaban atas permainan lawan. Pada 19 Maret tahun 2022, dalam ajang UFC Fight Night, Volkov versus Aspinall, Ilia Topuria menghadapi Jai Herbert. Dalam langkah yang mengejutkan, Topuria naik ke divisi lightweight secara sementara karena kesulitan mencari lawan pada divisi featherweight. Dia dipertemukan dengan striker tinggi asal Inggris, Jai Herbert. Pada ronde pertama, Herbert mendaratkan head kick yang keras yang membuat Topuria sempat goyah untuk pertama kalinya dalam karirnya. Namun, seperti petarung besar lainnya, momen kesulitan itu justru memicu kebangkitan. Pada ronde kedua, Topuria mulai membaca pola Herbert. Topuria memotong jarak dengan pukulan hook kiri ke arah tubuh, lalu melepaskan overhand kanan yang brutal, yang mendarat sempurna di rahang Herbert. Herbert langsung tumbang tanpa sempat bertahan. Ilia Topuria memenangkan pertarungan melalui knockout pada 1 menit 7 detik di ronde kedua, dan mendapatkan performance of the night dari pertarungan ini. Kemenangan ini memperkuat narasi bahwa Topuria bukan hanya petarung grappling, tapi juga memiliki salah satu tangan kanan yang paling mematikan di UFC. Pada tanggal 10 Desember tahun 2022, pada UFC 282, Ilia Topuria menghadapi Bryce Mitchell. Bryce Mitchell datang ke pertarungan ini dengan rekor sempurna 15-0-0 dan juga memiliki reputasi sebagai salah satu grappler paling dominan di featherweight. Namun kenyataannya, hanya ada satu penguasa di dalam oktagon pada malam itu. Topuria mengontrol jarak striking dengan jab yang cepat dan counter-counter yang keras. Sementara Mitchell kesulitan melakukan takedown yang clean. Pada ronde kedua, setelah mendominasi dengan striking, Topuria menjatuhkan Mitchell dengan pukulan cross kanan yang solid. Lalu menguncinya dengan arm triangle choke dari sisi kiri, dengan tekanan tubuh menyamping dan kontrol pinggul. Submission itu tak terhindarkan.
Bryce Mitchell, seorang grappler elit, terpaksa tap out di bawah tekanan grappler yang lebih sempurna secara teknik dan juga fisik. Ilia Topuria berhasil memenangkan pertarungan melalui submission arm triangle choke pada ronde kedua pada 3 menit 10 detik di ronde kedua. Kemenangan ini sangat penting bagi Ilia Topuria. Bukan hanya menghentikan rekor tak terkalahkan dari Bryce Mitchell, tetapi dia melakukannya dengan cara dominan di semua area. Dengan catatan kemenangan 13-0 dan kemenangan berturut-turut atas nama-nama seperti Damon Jackson, Ryan Hall, Jay Herbert, dan Bryce Mitchell, Ilia Topuria membuktikan dirinya bukan hanya sebagai prospek, tapi sebagai ancaman nyata di puncak divisi featherweight. Dia telah menjatuhkan banyak striker dan juga mendominasi para grappler elit di divisi featherweight, dan juga sempat menghadapi fighter yang memiliki ukuran yang lebih besar pada divisi lightweight. Namun Topuria tetap tampil sempurna. Petarung ini tidak hanya memiliki skill set yang lengkap, tapi juga mentalitas predator. Dia tidak sekedar ingin menang, tapi dia ingin mendominasi. Pada 24 Juni tahun 2023, pada UFC on ABC, Ilia Topuria menghadapi Josh Emmett. Setelah mendudukkan Bryce Mitchell dengan cara yang nyaris sempurna, Ilia Topuria naik level secara harfiah dan juga simbolis dengan menerima pertarungan melawan Josh Emmett. Petarung tangguh dengan daya ledak knockout yang luar biasa dan pengalaman panjang di papan atas divisi featherweight. Emmett datang sebagai mantan penentang sabuk interim, dikenal karena power pada tangan kanannya, kemampuan bertarung 5 ronde, serta mental baja yang telah terasah dalam pertarungan penuh darah. Bagi banyak pengamat, ini adalah ujian yang berat bagi Topuria. Bisakah dia menaklukkan veteran keras kepala dengan kekuatan knockout dan daya tahan yang tinggi? Pada ronde pertama, Topuria langsung menunjukkan kontrol tempo, menggunakan jabnya sebagai umpan dan cross kiri atau dari posisi southpaw sebagai peluru utama. Topuria membuka pertarungan dengan disiplin yang luar biasa. Dia tidak terburu-buru. Setiap pukulan ada tujuannya, untuk mengukur reaksi, membuka jarak, atau memperlambat gerakan Emmett. Ronde kedua menjadi panggung di mana Topuria benar-benar mengunci Emmett dalam tekanan yang sistematis. Dia mulai meningkatkan volume pukulan. Dia mendaratkan kombinasi 3-5 pukulan, termasuk jab cross uppercut dan juga body shoot. Emmett sempat mencoba melepaskan power shoot andalannya, tapi Topuria dengan santai menghindar sambil memberikan counter, menghancurkan timing dan juga kepercayaan diri dari lawannya. Puncak ronde ini terjadi saat Topuria mendaratkan pukulan hook kanan yang sangat telak, yang membuat Emmett terhuyung ke belakang. Lalu Topuria mengejarnya dengan eksplosif. Namun, alih-alih buru-buru mengakhiri, dia tetap disiplin, membiarkan Emmett bertahan, hanya untuk dihukum lagi di ronde berikutnya. 2 ronde terakhir adalah klimaks tragedi bagi Josh Emmett. Emmett dijatuhkan lebih dari sekali, dan walau terus bangkit, dia hanya bertahan dengan naluri. Topuria bahkan sempat melakukan takedown dan mengendalikan dari posisi atas. Bukti bahwa dia tidak kehilangan keunggulan pada aspek grappling. Dia mencetak lebih dari 100 significant strike hanya di 2 ronde terakhir. Ilia Topuria berhasil mengamankan kemenangan melalui unanimous decision dan mendapatkan performance of the night dari pertarungan ini. Pertarungan melawan Josh Emmett adalah deklarasi besar bagi Ilia Topuria bahwa dia bukan hanya petarung yang hebat, dia adalah calon juara. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah pernyataan dari seseorang yang dulu dianggap spesialis submission menjadi petarung komplit yang bisa bermain dimanapun pertarungan berlangsung. Ilia Topuria telah sampai di ambang tahta juara. Pada 17 Februari tahun 2024, pada UFC 298 di Anaheim, California, Ilia Topuria menghadapi Alexander Volkanovski. Setelah mengalahkan Josh Emmett dalam laga 5 ronde, Ilia Topuria akhirnya mendapatkan apa yang diincarnya sejak dia bergabung ke UFC, yaitu kesempatan merebut sabuk juara dunia. Namun, lawan yang harus dia kalahkan bukan orang sembarangan. Alexander Volkanovski adalah sosok yang tak hanya mendominasi divisi featherweight, tetapi telah membangun reputasi sebagai salah satu petarung pound for pound terbaik di dunia. Volkanovski datang sebagai juara bertahan yang undefeated pada divisi ini. Dia telah menaklukkan nama-nama besar seperti Max Holloway sebanyak 3 kali, Brian Ortega, Chan Sung Jung,
maupun Yair Rodriguez. Dalam 2 tahun terakhir, dia juga sempat naik ke divisi lightweight dan bertarung 2 kali melawan Islam Makhachev. Meskipun kalah dari Islam Makhachev, performanya tetap dianggap luar biasa. Tapi pada UFC 298, Volkanovski kembali ke rumah, divisi featherweight, dan bertugas mempertahankan tahtanya dari serangan petarung muda yang haus akan kemenangan. Dari awal ronde pertama dimulai, Topuria tampil tenang. Dia tidak terjebak dalam permainan emosi atau ingin langsung mengincar kemenangan yang instan. Dia menghormati kekuatan dan IQ bertarung dari Volkanovski. Keduanya membuka dengan banyak feint, membaca pergerakan lawan, dan bertukar jab. Volkanovski berusaha mencuri poin dengan calf kick dan kombinasi-kombinasi pendek. Namun Topuria mulai memotong pergerakan Volkanovski dan membalas dengan beberapa pukulan. Saat Volkanovski mencoba mengontrol jarak, Topuria tetap menekan, tetapi bukan dengan membabi buta, melainkan dengan gerakan-gerakan kecil yang efisien. Di akhir ronde pertama, beberapa kombinasi dari Topuria mendarat dengan sempurna yang sempat membuat Volkanovski harus mundur. Pada ronde kedua, Volkanovski mencoba meningkatkan volume serangannya, tetapi Topuria tetap tidak tergoyahkan. Dia membaca semua pola dan tahu kapan Volkanovski masuk dan kapan harus menghukumnya dengan counter strikingnya. Lalu, momen itu datang. Di tengah pertukaran pukulan, Topuria menipu dengan jabnya, lalu melepaskan overhand kanan yang sangat solid, yang membuat sang juara langsung tumbang dan terjatuh ke kanvas. Topuria berhasil memenangkan pertarungan melalui knockout pada 3 menit 32 detik di ronde kedua, mendapatkan performance of the night, sekaligus menjadi juara baru pada divisi featherweight di UFC. Dunia menyaksikan sejarah untuk pertama kalinya sejak tahun 2019, di mana divisi featherweight di UFC punya juara baru. Dan bukan sembarang juara. Dia adalah seorang petarung muda asal Spanyol berdarah Georgia yang memiliki rekor undefeated, cerdas, teknis, dan berani. Dia menjadi orang Spanyol pertama yang memenangkan gelar di UFC, dan dalam prosesnya menghentikan seorang juara legendaris dengan cara yang paling spektakuler. Pada 27 Oktober tahun 2024, pada UFC 308 di Etihad Arena, Abu Dhabi, Ilia Topuria menghadapi Max Holloway. Setelah dinobatkan sebagai raja baru pada divisi featherweight dengan kemenangan brutal atas Alexander Volkanovski, Ilia Topuria menghadapi tantangan yang lebih bersifat mitologis daripada sekedar pertarungan gelar. Mempertahankan gelar melawan Max Bless Holloway, pria yang selama 1 dekade dikenal sebagai The People's Champ dan pahlawan yang tak tergoyahkan pada divisi ini. Belum pernah ada yang menjatuhkan Max Holloway, tidak Jose Aldo, tidak Dustin Poirier, bahkan Volkanovski yang mengalahkannya sebanyak 3 kali. Belum pernah bisa mematahkan mental dan juga fisik dari Max Holloway. Holloway adalah simbol dari daya tahan, volume striking, dan ketangguhan tanpa batas. Namun pada malam itu, di Abu Dhabi, sejarah berubah. Pertarungan dibuka dengan ritme yang tinggi. Holloway langsung mengambil posisi di tengah oktagon dan mencoba menekan, mengendalikan volume yang menjadi ciri khasnya. Sementara itu Topuria tidak panik. Dia tetap setia pada pendekatannya, membaca, menunggu, lalu menghukum lawannya. Dia memotong pergerakan Holloway dengan tujuan mencegah Holloway untuk mendikte tempo pertarungan. Holloway terlihat sedikit frustasi dengan jarak dan presisi dari pukulan Topuria. Pada ronde kedua, intensitas meningkat. Holloway mulai menambah volume pukulannya dan melepaskan kombinasi 4 hingga 6 pukulan. Tapi Topuria sudah membaca polanya. Pada ronde ketiga, Holloway mencoba mengubah arah pertarungan dengan footwork dan variasi serangan ke arah tubuh. Tetapi Topuria tetap tenang dan hanya menunggu celah. Dan celah itu datang di menit pertama di ronde ketiga. Topuria membaca gerakannya dan menyiapkan pukulan hook kiri. Dengan posisi kaki yang sempurna dan rotasi pinggang secara penuh, Topuria melepaskan pukulan hook kiri ke arah pelipis. Holloway langsung terjatuh ke kanvas. Ilia Topuria segera menyusul dengan ground and pound. Namun, wasit segera menghentikan pertarungan. Ilia Topuria baru saja menjadi orang pertama dalam sejarah MMA di UFC yang berhasil membuat knockout Max Holloway. Ilia Topuria berhasil memenangkan pertarungan melalui knockout pada 1 menit 34 detik di ronde ketiga.
Max Holloway, legenda yang telah berdiri kokoh lebih dari 1 dekade, untuk pertama kalinya mengalami knockout dalam karir profesionalnya. Dan itu dilakukan oleh seorang juara muda yang baru saja mempertahankan gelarnya untuk pertama kalinya. Kemenangan ini membuat Ilia Topuria memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 16-0. Dan lebih dari itu, dia dianggap sebagai petarung featherweight yang paling berbahaya. Bukan hanya karena skillnya, tapi karena kemampuannya untuk menghancurkan orang-orang yang selama ini dianggap tidak bisa dihancurkan. Ilia Topuria bukan sekedar petarung yang tak terkalahkan. Dia adalah representasi dari evolusi MMA modern. Petarung yang memiliki teknik grappling sekelas kompetitor ADCC dengan striking presisi layaknya seorang sniper, serta IQ pertarungan yang matang pada usia yang relatif muda. Namun, yang paling menonjol dari Ilia Topuria adalah bagaimana dia memadukan ketiga dimensi utama MMA menjadi satu unit yang agresif, berani, namun penuh dengan perhitungan, mulai dari fight IQ dan kemampuan adaptasi. Hal pertama yang perlu dicatat dari Topuria adalah kemampuannya membaca lawan dengan cepat. Dia bukan tipe agresor buta yang maju tanpa arah. Dalam setiap pertarungan, dia akan mulai dengan membaca jarak, pola serangan, serta tendensi dari lawan-lawannya. Contohnya adalah pertarungannya melawan Bryce Mitchell. Topuria tidak langsung memburu takedown seperti biasanya. Dia tahu Mitchell adalah grappler elite, sehingga dia justru menjaga pertarungan pada stand-up fighting sebelum akhirnya melakukan finishing. Fight IQ ini yang membuatnya terlihat tak tersentuh di banyak pertarungan. Dia menunggu, membaca, lalu menghukum lawan-lawannya. Dari sisi striking, Topuria memiliki salah satu kombinasi yang paling menakutkan pada divisi featherweight. Akurasi pukulan yang tinggi, knockout power, dan footwork yang brilian. Minimalis, tapi sangat efisien. Hampir semua knockoutnya berasal dari pukulan hook kiri dan juga overhand kanan. Dia melepaskan pukulan hook dengan rotasi pinggang secara penuh dan grounding kaki yang kuat, membuat pukulannya sangat solid dan juga powerful. Lalu dari sisi defense, dia menggunakan head movement pendek dan juga menggunakan banyak angle untuk keluar dari situasi-situasi berbahaya. Defense-nya lebih berbasis pada positioning daripada reaksi yang berlebihan. Lalu dari segi grappling, Ilia Topuria adalah black belt pada disiplin Brazilian Jiu-Jitsu. Dan bahkan sebelum dikenal lewat strikingnya, dia mengawali karir sebagai seorang grappler. Secara statistik, dari 16 kemenangannya, 8 diantaranya adalah melalui submission. Yang membuat grapplingnya menakutkan bukan sekedar teknik, tapi bagaimana dia membuat lawan bingung di fase-fase transisi. Lawannya sering terjebak antara takedown defense atau defense dari strikingnya. Dan di sanalah Topuria menyelinap masuk ke posisi dominan. Dia juga sering melakukan chain wrestling. Tak berhasil di single leg, dia pindah ke body lock, ke outside trip, dan terus menekan tanpa memberi ruang bagi lawan untuk bisa reset. Lalu secara postur dan antropometri, dengan tinggi badan hanya sekitar 170 cm, Topuria secara teknis lebih pendek dibanding banyak featherweight lainnya. Tetapi justru karena center of gravity-nya lebih rendah, Topuria lebih stabil saat bertukar pukulan pada jarak dekat. Dia juga sulit dijatuhkan karena base yang sangat solid dan bisa melepaskan pukulan power, baik itu pukulan hook maupun uppercut, dari jarak pendek dengan ledakan yang besar. Postur tubuhnya yang padat membuatnya mampu menyerap damage tanpa kehilangan posisi atau agresivitas. Lalu secara mentalitas, Ilia Topuria mungkin terlihat flamboyan saat berbicara di depan media, penuh percaya diri, bahkan cenderung provokatif. Tapi di dalam oktagon, dia adalah predator yang akan memburu lawannya secara perlahan, tidak terburu-buru untuk memburu knockout, namun yang memangsa lawan-lawannya secara perlahan. Ilia Topuria menjalani kehidupan sehari-hari yang disiplin dan juga terstruktur, mencerminkan dedikasinya terhadap kesuksesan di dalam dan juga di luar oktagon. Secara rutinitas latihan, Topuria mengadopsi pendekatan yang unik dalam latihannya dengan memisahkan setiap disiplin seperti tinju, gulat, dan jiu-jitsu, alih-alih menggabungkannya dalam satu sesi MMA. Metode ini memungkinkan dia untuk fokus mendalam pada setiap aspek tekniknya.
Selain itu, dia menekankan pentingnya pemulihan dan dia juga menggunakan fasilitas yang canggih di rumahnya di Madrid, termasuk ruang krioterapi dan ruang hyperbaric yang memastikan tubuhnya pulih optimal setelah sesi latihan yang intensif. Di luar fisik, Topuria menekankan pengembangan mental melalui meditasi, visualisasi, dan membaca buku selama 30 menit setiap hari. Kebiasaan ini membantu menjaga fokus dan ketenangan dalam menghadapi tekanan kompetisi tingkat tinggi. Lalu secara pola makan dan gaya hidup, Topuria menjaga pola makan dengan sangat ketat dengan dukungan tim nutrisionis untuk mendukung performa dan juga pemulihannya. Di luar karirnya, Topuria adalah ayah dari 2 anak dengan Georgina Uska-Tehui, seorang pengusaha di bidang energi terbarukan. Kehidupan keluarga dan nilai-nilai spiritualitas memainkan peran penting dalam kesehariannya, memberikannya keseimbangan antara kehidupan profesional dan juga kehidupan pribadinya. Setelah melepaskan gelar dan naik ke divisi lightweight, Ilia Topuria akan melawan mantan juara pada divisi lightweight, Charles Oliveira, pada UFC 317, yang akan berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas. Pertarungan ini akan memperebutkan gelar pada divisi lightweight yang kosong setelah Islam Makhachev memutuskan untuk naik ke divisi welterweight. Ilia Topuria memiliki visi jangka panjang yang ambisius. Dia telah mengungkapkan rencananya untuk menjadi juara pada 3 divisi, featherweight, lightweight, dan welterweight dalam waktu 3 tahun ke depan, dengan target pensiun pada usia 30 tahun. Setelah pertarungan melawan Oliveira, potensi duel melawan Islam Makhachev menjadi sorotan. Meskipun Makhachev telah naik ke divisi welterweight, pertarungan antara Topuria dan Makhachev dianggap sebagai salah satu laga yang paling dinantikan oleh penggemar MMA di seluruh dunia. Menjelang UFC 317, Topuria membuat keputusan yang signifikan dengan berpisah dari pelatih lamanya, George dan Agustin Clement. Keputusan ini diambil karena Topuria kini menetap di Madrid, membuat perjalanan ke Alicante menjadi tidak praktis. Topuria akan melanjutkan latihan bersama saudaranya dan tetap bekerja dengan pelatih tinjunya yang lama, Javi Clement. Sebagai warga negara Spanyol, Topuria memiliki impian untuk bertarung di stadion ikonik Real Madrid, Santiago Bernabéu, pada tahun 2025. Meskipun belum ada tanggal resmi, rencana ini menunjukkan ambisinya untuk membawa UFC ke panggung yang lebih besar di Spanyol. Dengan pertarungan besar di depan mata dan rencana ambisius untuk masa depan, Ilia Topuria berada di jalur untuk mencatatkan namanya dalam sejarah UFC sebagai salah satu petarung paling dominan dan berprestasi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian ingin membantu channel ini untuk lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe-nya, atau kalian bisa join di membership, di mana pada membership kalian akan mendapatkan video-video yang lebih eksklusif. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct.